Instagram wasit Nasrullah Kabirov diserang netizen. Akun Instagram wasit Nasrullah Kabirov diserang netizen setelah rugikan Timnas Indonesia U23 di laga kontra Timnas Qatar U23 di Piala Asia U23 2024. Pengadil asal Tajikistan itu dianggap sebagai penyebab kekalahan tersebut. Laga Timnas Indonesia U23 versus Qatar itu berlangsung di Stadion Jassim bin Hamad Doha pada hari Senin 15 April malam waktu Indonesia Barat. Dan Garuda Muda tumbang dengan skor 0-2 dari tuan rumah. Kedua gol Qatar disumbangkan oleh Khaled Ali Sabah 45+1 dan Ahmad Al-Rawi di menit ke-54. Namun bukan kekalahan itu yang jadi bahan pembicaraan netizen. Penggemar lebih menyoroti aksi-aksi Kabirov yang dianggap merugikan Timnas Indonesia. Sebab ia memberikan hadiah penalti serta 2 kartu merah kepada Ivar Jenner dan Ramadan Sananta. Dan akun Instagram sang pengadil di @nasrullah_ref langsung diserbu warganet. Mereka pun ramai-ramai menghujatnya akibat aksinya tersebut. Semua soal uang, kata @rekaka. Wajahmu akan viral di semua sosmed, tulis @good_goals.id. Kekesalan tersebut terkesan wajar, sebab setidaknya ada 3 keputusannya yang merugikan Timnas Indonesia U23 di laga tersebut. Alhasil, anak asuh Sinteyong harus menelan kekalahan dengan skor 0-2. Dan Indonesia U23 kini menghuni dasar klasemen grup A Piala Asia U23 2024. Dan di laga kedua, Timnas Indonesia akan menghadapi Timnas Australia U23 pada hari Kamis 18 April malam waktu Indonesia Barat. Dan pertandingan ini wajib dimanfaatkan untuk menuai poin demi menjaga kans lolos ke babak berikutnya. Sinteyong ke pemain Timnas U23, jangan menyerah. Kekalahan dari Qatar memang menyulitkan peluang Indonesia lolos dari fase grup Piala Asia U23. Dan Sinteyong meminta Garuda Muda jangan menyerah. Indonesia sendiri mengawali kiprahnya di grup A dengan menghadapi tuan rumah Qatar di Jassim bin Hamad Stadium Doha pada hari Senin 15 April malam waktu Indonesia Barat. Dan Indonesia sendiri sejatinya bisa mengimbangi Qatar sejak di menit awal. Tapi buruknya penyelesaian akhir dan tiang gawang membuat gol tersebut tidak kunjung hadir. Yang ada, Indonesia malah dihukum penalti karena pelanggaran Kapten Rizky Ridho di menit-menit akhir babak pertama. Eksekusi 12 pas Khaled Ali membuat Qatar memimpin 1-0. Misi Indonesia untuk bangkit kian sulit setelah Ivar Jenner mendapat kartu kuning kedua di awal babak kedua. Qatar pun menambah gol lagi lewat Ahmad Al-Rawi untuk memastikan kemenangan 2-0. Dan Indonesia makin terpuruk karena Ramadan Sananta pun ikut di kartu merah pada masa injury time. Awal yang buruk bagi Indonesia dalam misi menuju babak 16 besar. Karena 2 lawan berikutnya tak kalah sulit, yakni Australia dan juga Yordania. Namun meskipun berat, Sin selaku pelatih tidak patah arang dan meminta para pemainnya untuk tetap optimis memenuhi target lolos ke fase grup. Kami punya beberapa peluang, namun sayangnya tidak bisa dituntaskan. Saya bilang kepada para pemain bahwa mereka sudah tampil luar biasa hari ini dan kami harus tetap percaya diri. Saya bilang mereka sudah tampil maksimal hari ini dan kami harus segera bangkit. Sepak bola Indonesia terus berkembang dan kami tidak menyerah begitu saja saat kehilangan 1 atau 2 pemain. Laga perdana kualifikasi grup F Piala Asia U23 baru saja selesai malam ini dan mempertemukan tuan rumah Qatar dan juga Indonesia. Dan berikut cuplikan pertandingannya, selamat menyaksikan.
Daftar 4 pemain yang dicoret Timnas U23 Indonesia terbaru. Daftar 23 nama final Timnas U23 Indonesia untuk Piala Asia U23 telah dirilis dan sebanyak 4 pemain resmi dicoret. Sebanyak 23 nama pemain resmi didaftarkan untuk Timnas U23 Indonesia dan memulai petualangan di Piala Asia U23 2024. Dengan begitu, ada 4 pemain yang dicoret dari Timnas U23 Indonesia, yakni Kakang Rudianto dari Persib, Zaki Ashraf dari PSM Makassar, Erlangga Setio dari PSPS Riau, dan Rifki Dwi Septiawan dari Persita Tangerang. Sedangkan Nathan Joaon dan Bagas Kava tidak masuk ke skuad. Namun perubahan terjadi pada hari Senin 15 April di mana Bagas dan Nathan masuk sementara Kakang dan Zaki tidak. Hal ini selaras dengan konfirmasi Erick Thohir yang menyebut bahwa Nathan Joaon bisa bergabung dengan Timnas U23 Indonesia pada hari Senin 15 April. Manajer Timnas U23 Indonesia, Endri Irawan, mengungkapkan alasan teknis dari Sinteyong menjadi faktor yang membuat 4 pemain tersebut dicoret. Kami ucapkan terima kasih kepada seluruh klub Liga 1 dan pemain abroad yang sudah melepas pemainnya ke tim U23 Indonesia. Selain itu, terima kasih juga kepada para pemain yang sudah ikut pemusatan latihan di Dubai dan juga Doha. Sesuai regulasi turnamen, kami hanya dapat mendaftarkan 23 pemain saja. Insya Allah Indonesia akan meraih prestasi terbaik di ajang Piala Asia U23 2024. Kata Endri Irawan dilansir dari laman resmi PSSI.